Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'alimul Muta'alim kita. Dengan terlebih dahulu membaca umul kitab, mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan, baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Faslun, pasal fima yang menerangkan tentang apa-apa yurithul hifdha, yang mewariskan atau mengantarkan kepada hafalan atau ingatan yang kuat, wa fima yurithun nisyan, dan di dalam apa-apa yang mewariskan atau mengantarkan kepada mudah lupa atau kelupaan. Jadi ini pasal yang akan menerangkan tentang hal-hal apa yang mesti kita lakukan untuk memperkuat ingatan atau hafalan, dan hal-hal apa yang perlu kita jauhi karena itu bisa mendatangkan kelupaan atau cepat lupa. Wa aqulu, dan aku mengatakan, kata si musannif ya di dalam kitab ini, asbabul hifdzi, sebab-sebab hafal, ya, sebab-sebab yang memungkinkan orang bisa menghafal dengan mudah adalah al-jiddu, ya. Al-jiddu itu kesungguhan, tenanan, serius. Wal muwadzibati, dan juga komitmen, konsistensi, ajek atau tekun, terus menerus. Jadi kesungguhan, kemudian keajekan atau ketekunan, kemudian wataklilul ghadha, dan menyedikitkan makan, tidak terlalu banyak makan, jangan terlalu kekenyangan. Wassalatul laili, dan juga salat malam. Wa qiraatul qur'ani, dan juga membaca Al-Qur'an. Nah, itu semua adalah min asbabil hifdzi, dari sebab-sebab hafalan, sebab-sebab mudahnya kita bisa menghafal. Jadi apa tadi? Yang pertama adalah sungguh-sungguh, kemudian ketekunan, kemudian menyedikitkan makanan, jangan terlalu banyak makan, kemudian sholat malam, serta membaca Al-Quran. Semuanya itu memudahkan kita untuk mengingat pelajaran. Qila, dikatakan, laisa syai'un, bukanlah sesuatu itu azyada, lebih baik lil hifdzi, untuk menghafalkan, min qiraatil qur'ani, dari membaca Al-Quran, nadhron, dengan cara melihat. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik dari menghafal, ya, dari cara untuk menghafalkan sesuatu kecuali dengan membaca Al-Quran, terutama dengan melihat, membaca Quran sambil melihat mushaf. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran nadhron, dengan cara melihat, itu afdhalu, lebih afdhal, lebih utama, liqouli salatu wassalam, liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdhalu a'mali ummati, seutama-utamanya amal-amal dari umatku adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, nadhron, dengan cara melihat atau memandang. Ra'a Shaddad ibnu Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafati fil manami. Ra'a, melihat siapa Shaddad bin Hakim, ba'da ikhwanihi, sebagian dari teman-temannya, ba'da wafati, setelah wafatnya teman-teman tersebut, fil manami, di dalam tidur. Faqala, maka berkata Shaddad li akhihi, kepada saudara atau temannya itu,
Jadi Syekh Sadat bin Hakim itu melihat atau bermimpi bertemu dengan sebagian teman-temannya atau saudara-saudaranya di mimpinya atau di dalam tidur. Kemudian dia berkata atau bertanya kepada saudaranya tersebut, pada temannya tersebut, ayu syai'in wajadtahu anfa. Ya. Ayu syai'in, sesuatu apa wajadtahu yang engkau temukan atau engkau dapati dia anfa, lebih bermanfaat. Qala Syekh Sadat temannya berkata, qiraatul Qur'an nadhran, yaitu membaca Al-Qur'an secara melihat. Jadi di dalam mimpi Sadat bin Hakim melihat teman-temannya dan dia yang telah meninggal, dan dia bertanya, apa sih yang kamu dapati sangat bermanfaat atau lebih bermanfaat? Nah, temannya bilang adalah membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu bermanfaat, terutama salah satunya adalah untuk supaya kita mempunyai ingatan yang baik atau gampang dalam mengingat sesuatu. Wa yaqulu, dan berkata, inda raf'il kitabi, ketika membuka kitab atau mengangkat kitab. Jadi disarankan bagi murid ini ketika memulai membaca kitab atau menelaah pelajaran itu membaca bismillahi, dengan nama Allah, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, wala ilaha illallahu, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwatan, dan juga tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahi, kecuali dengan Allah atau dari Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung, al-aziz, dan maha perkasa, al-alim, yang maha mengetahui. Adada kulli harfin, sebanyak setiap huruf kutiba yang ditulis di dalam kitab, di dalam buku yang akan kita pelajari, ini yang sudah ditulis, wa yuktabu, dan akan ditulis oleh para pakar-pakar atau akademisi setelahnya, abadal abidin, sepanjang abad atau beberapa abad yang akan datang, wa daharat dahirin, dan sepanjang masa. Nah, itu saran dari penulis ini, bahwa kalau kita mulai menelaah pelajaran, membaca buku, tadi suruh membaca bismillahi, wal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, al aziz al alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa daharat dahirin. Ini untuk memudahkan kita untuk memahami pelajaran dan mengingat pelajaran. Wa yaqulu, dan berkata, ba'da kulli maktubatin, setiap selesai sholat fardu atau berdoa setiap selesai sholat fardu, mengatakan amantu billahi, aku beriman kepada Allah, al-wahidil ahad, yang maha satu, al-haqqi, yang maha benar, wahdahu, yang maha hak, wahdahu, seorang diri, dia sendiri yang maha hak, maha benar, la syarikalahu, tidak ada serikat atau sekutu baginya, wa kafartu, dan aku kafir atau tidak beriman, bima siwahu, kepada apa-apa yang selain Allah. Ini doa-doa yang diajarkan oleh musannif kitab ini supaya kita mudah di dalam memahami dan mengingat ingat apa yang kita pelajari. Wa yukatsirus sholata, dan juga memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sungguhnya sholawat itu zikrun, merupakan zikir atau pengingat lil alamin, bagi seluruh alam. Qila, dan dikatakan syi'run, sebuah syair. Ada sebuah syair yang mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa innal hifdha fadlun min ilahin, wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Nah, ini penting supaya kita cepat mengingat pelajaran atau tidak gampang lupa. Apa yang harus kita lakukan? Ini, syakautu, aku mengadu. Nah,
Aku mengadu atau curhat ila waqi'in kepada Syekh Waqi' su'a hifzi tentang buruknya ingatanku. Syair ini mengatakan, aku ini curhat atau mengadu kepada Syekh Waqi' tentang apa? Tentang su'a hifzi, buruknya hafalanku. Kalau aku mengingat-ingat pelajaran itu cepat lupa. Kenapa Waqi'? Kenapa Syekh Waqi'? Aku kok cepat lupa ini? Fa'arsyadani, maka beliau memberikan aku petunjuk atau memberikan aku arahan ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi Waqi' mengatakan kepada yang tadi curhat itu, kamu jangan meninggalkan maksiat-maksiat. Kamu tinggalkanlah maksiat-maksiat supaya kamu tidak mudah lupa. Loh kok bisa begitu? Iya. Fa innal hifdho, karena sungguhnya hafalan atau ingatan itu adalah fadlun min ilahin, adalah keutamaan atau fadilah min ilahin, dari Tuhan. Wa fadlullahi, dan keutamaan Allah atau fadilah Allah itu la yu'ta, tidak diberikan li'asi, kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi mengingat pelajaran atau menguasai pelajaran itu adalah keutamaan atau fadilah dari Allah, kata Syekh Waqi'. Karena itu kamu kalau ingin hafal ya tinggalkanlah maksiat-maksiat. Kenapa? Karena keutamaan Allah itu, fadilah Allah itu tidak akan mendatangi orang-orang atau tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Wasiwaku, dan juga siwak atau gosok gigi, ya, itu juga merupakan sarana atau merupakan wasilah. Nah, itu yang paling tepat. Merupakan wasilah supaya kita mudah menghafal. Dan juga wasyarbul asal, dan juga meminum madu. Minum madu itu juga memperkuat ingatan, menguatkan memori. Kata musannif, aklul kunduri, dan juga memakan roti kundur, nih roti Timur Tengah, ma'as sukari, bersama gula. Wa aklu ihda wa ishrina zabibah, dan juga memakan 21 zabibah, anggur kering atau kismis, ya, memakan 21 kismis. Hamra, yang warnanya merah, ya. Kulla yaumin, setiap hari, alar riqi, ketika lapar. Itu semua yurithul hifdha, mengantarkan kepada hafalan atau kuatnya ingatan. Dan juga selain itu wa yushfi, dan juga menyembuhkan min katsiri minal amrad, dari banyak penyakit, dari banyak sakit, wal asqami, dan juga penyakit, beberapa penyakit, ya. Jadi makan 21 kismis yang warna merah, dan juga tadi makanan-makanan disebutkan itu adalah mengantarkan kita kepada kesehatan badan, dan menghindarkan dari beberapa penyakit, menyembuhkan dari beberapa penyakit. Wa kullu ma yuqallilul bulgham, dan juga setiap dari apa-apa yang menyedikitkan riak atau lendir-lendir di mulut, itu juga menambah hafalan. Warutubat, dan juga menghindarkan atau menyedikitkan makan makanan berlemak, ya, mengandung lemak. Nah, itu juga mengantarkan kita pada ingatan yang kuat atau gampang menghafal. Yazidu fil hifdhi, menambah hafalan, menambah di dalam hafalan. Wa kullu ma yazidu fil bulgham, dan setiap apa yang menambah fil bulgham, di dalam bulgham atau riak-riak, cairan-cairan di dalam mulut, itu yurithun nisyan, bisa mengantarkan kepada kelupaan atau lupa. Jadi intinya menyedikitkan makanan, ya, mengurangi lemak-lemak, dan juga menambah memakan makanan yang tadi disarankan seperti 21 kismis warna merah, roti kundur dan sebagainya. Itu kata musannif itu bisa membantu kita atau menambah kemudahan bagi kita dalam menghafalkan pelajaran. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.